Shalom, saya Elizabeth Gratia Bersemiring dari kelas 10 MIPA 2 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis angin dan klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, gradient termis, kelembaban relatif, dan kelembaban absolut sebagai berikut. Angin darat. Angin darat adalah angin yang bertiup dari arah darat ke arah laut yang umumnya terjadi pada saat malam hari, mulai pukul 8 malam sampai dengan pukul 6 pagi. Pada malam hari, daratan lebih cepat dingin daripada lautan. Perbedaan suhu ini akan mempengaruhi tekanan udara antara darat dan laut. Angin jenis ini bermanfaat bagi para nelayan untuk mencari ikan. Angin laut. Angin laut adalah angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat yang umumnya terjadi pada siang hari dari pukul 9 pagi sampai dengan 6 sore. Pada saat siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Perbedaan suhu ini akan mempengaruhi tekanan udara antara daratan dan laut. Angin ini biasanya dimanfaatkan para nelayan untuk pulang dari melaut. Angin lembah. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari arah lembah ke puncak gunung. Biasanya, angin ini terjadi pada siang hari. Pada siang hari, daerah lereng gunung akan lebih banyak mendapat sinar matahari dibandingkan daerah lembah. Akibatnya, terjadi perbedaan tekanan udara di antara lereng dan lembah gunung. Angin gunung. Angin gunung adalah angin yang bertiup dari arah puncak gunung menuju arah lereng dan terjadi pada malam hari. Pada malam hari, lereng gunung suhunya lebih rendah daripada lembah. Akibatnya, tekanan udara di lereng gunung lebih tinggi dibandingkan daerah lembah. Angin fon atau angin jatuh terjadi sesuai hujan orografis dan yang bertiup. Angin ini bertiup pada suatu wilayah dan dengan temperatur dan kelegasan yang berbeda. Angin fon terjadi karena ada gerakan massa udara yang naik pegunungan yang tingginya lebih dari 200 meter. Naik di satu sisi dan turun di sisi yang lain. Angin fon yang jatuh dari puncak gunung bersifat panas dan kering. Biasanya angin ini bersifat panas dan merusak dan dapat menimbulkan korban. Tanaman yang kena angin ini akan mati, dan manusia yang kena angin ini menimbulkan turunnya daya tahan tubuh. Angin muson barat atau angin musim barat, yaitu angin yang berasal dari belahan bumi bagian utara. Ketika matahari berada pada belahan bumi bagian selatan, maka belahan bumi bagian selatan memiliki suhu yang panas dan tekanan udara yang tinggi. Maka pergerakan angin dari belahan bumi utara menuju belahan bumi selatan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April. Angin muson timur atau angin musim timur, yaitu angin yang berasal dari belahan bumi bagian selatan. Ketika matahari berada pada belahan bumi bagian utara, maka belahan bumi bagian utara memiliki suhu yang panas dan tekanan udara yang tinggi. Maka pergerakan angin dari belahan bumi selatan menuju belahan bumi utara biasanya terjadi pada bulan Maret hingga September. Iklim menurut Smith-Ferguson. Iklim menurut Smith-Ferguson. Dasar pengklasifikasian iklim menurut Smith-Ferguson adalah jumlah curah hujan yang jatuh setiap bulan sehingga diketahui rata-ratanya bulan basah atau lembab dan atau bulan kering. Dapat diketahui dari tabel berikut ini. Contoh soal. Kota Medan memiliki jumlah bulan kering sebanyak 3 bulan, bulan lembab 3 bulan, dan jumlah bulan basah sebanyak 6 bulan. Menurut Smith-Ferguson, tipe kota tersebut adalah tipe iklim. Jawab dengan rumus Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering per jumlah rata-rata bulan basah. Maka Q-nya sama dengan 3/6 sama dengan 0,5. Jadi klasifikasi iklim Kota Medan menurut Smith-Ferguson adalah tipe iklim C, yaitu agak basah.
Gradien termis. Gradien termis atau gradien temperatur vertikal adalah setiap naik 100 meter, terjadi penurunan suhu udara rata-rata 0,6 derajat Celcius. Rumusnya, T sama dengan 26,3 kurang H per 100 kali 0,6 derajat, di mana T itu sama dengan suhu rata-rata daerah yang dicari, 26,3 sama dengan suhu rata-rata di daerah pantai, 0,6 derajat yaitu penurunan suhu setiap naik 100 meter, H adalah ketinggian lokasi. Contoh soal. Berapa temperatur di daerah Medan jika mempunyai ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut? Kita jawab, T sama dengan 26,3 kurang H per 100 kali 0,6 derajat. 26,3 dikurang 1.500 per 100 kali 0,6 derajat sama dengan 26,3 kurang 9 derajat, yaitu sama dengan 17,3 derajat Celcius. Jadi temperatur rata-rata daerah Medan adalah 17,3 derajat Celcius. Kelembaban relatif. Kelembaban relatif menunjukkan perbandingan jumlah uap air di udara dengan jumlah uap air maksimum yang bisa dikandung oleh udara pada suhu yang sama. Dengan rumus kelembaban relatif sama dengan jumlah uap air sesaat per jumlah uap air maksimal kali 100%. Contoh soal. Diketahui dalam 1 meter pangkat 3 dengan suhu 20 derajat Celcius terdapat 20 gram udara. Jumlah uap air maksimum dalam 1 meter kubik dengan suhu 20 derajat Celcius adalah 40 gram. Berapa kelembaban relatifnya? Maka kelembaban relatif sama dengan jumlah uap air sesaat per jumlah uap air maksimal kali 100% sama dengan 20 per 40 kali 100%. 1/2 kali 100% sama dengan 50%. Jadi kelembaban relatifnya adalah 50%. Kelembaban absolut. Kelembaban absolut merupakan massa uap air yang berada dalam satuan udara. Kelembaban ini dinyatakan dalam satuan gram per meter kubik. Dengan rumus, kelembaban absolut sama dengan kelembaban mutlak udara per nilai jenuh udara kali 100%. Contoh soal. Di sebuah ruangan ber-AC yang berukuran 5x6 x 2 meter atau yang bervolume 60 meter kubik mengandung uap air sebanyak 420 gram. Tentukan berapa kelembaban mutlaknya. Penyelesaiannya, kelembaban mutlak sama dengan kelembaban mutlak udara per nilai jenuh udara kali 100%, yaitu sama dengan 420 gram per dibagi 60 meter kubik, sama dengan 7 gram per meter kubik. Jadi kelembaban absolutnya adalah 7 gram per meter kubik. Demikianlah hasil presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.